Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini pertemuan kedua, saya akan menyampaikan mata kuliah penalaran hukum. Kuliah pertama sudah kita lewati dengan materi kontrak kuliah. Kelas ini adalah materi kedua untuk semua kelas ya, baik A, B, dan C. Mungkin hanya akan saya bedakan dengan cara kalian presensi ya. Nanti akan saya sesuaikan dengan kelas di sistem informasi akademik kalian kelas yang mana. Jadi misalnya kelas A, ini misal ya, hari Sabtu jam 8 sampai jam 9 misalnya, maka kalian hanya akan bisa presensi di jam tersebut. Saya akan setting seperti itu dengan maksud siapapun yang bukan kelas A maka dia tidak bisa akses, atau sebaliknya, jika dia kelas A tapi sudah lewat masa tersebut maka dia tidak bisa absen di kelas yang selanjutnya. Dengan demikian kalian memiliki tanggung jawab terhadap jadwal dan mata kuliah yang sudah disusun oleh prodi ilmu hukum ya. Baik, materi mata kuliah penalaran hukum ini memang hanya 2 SKS, tetapi menurut saya pribadi itu sangat krusial ya, atau sangat penting di dalam ilmu hukum atau aplikasi ilmu hukum suatu saat nanti, atau pada saat kalian sudah tidak lagi menjadi mahasiswa. Karena apa? Pada kenyataannya saya pribadi merasakan banyak sekali manfaat dari penalaran hukum ini dalam bidang keilmuan sehari-hari dimanapun kita berada. Jadi basic penalaran atau logika itu menjadi sangat penting di dalam aspek kehidupan kita sehari-hari. Tentu kita bertanya-tanya, apa sih Pak pentingnya kita belajar filsafat, belajar filsafat hukum, filsafat ilmu, bahkan mungkin juga filsafat logika atau logika. Ilmu-ilmu seperti ini memang tidak kasat mata ya manfaatnya, tetapi khusus logika ya atau penalaran itu akan membuat kerangka berpikir sistematis, metodis, dan ilmiah. Untuk apa? Untuk membuat kita efisien dalam mengambil keputusan-keputusan, atau membuat kita tidak halu ya, dalam bahasa sekarang itu, di dalam melakukan sesuatu apapun. Apalagi atau alih-alih ya, kita nih yang memang terpatri secara intelektual, bekerja dalam bidang intelektualitas, itu kan sangat memalukan. Saya ambil contoh sederhana misalnya begini. Perma 1 tahun 2010 tentang Perma 1 2016 tentang gugatan sederhana itu kemudian direvisi oleh Mahkamah Agung dengan Perma 1 2019 kalau tidak salah. Akan menjadi rancu, akan menjadi lucu ketika saya beracara, dasar hukum yang saya pakai adalah perma yang sudah tidak berlaku, Perma 1 tahun 2016. Sama juga seperti kita mengutip pasal di Undang-Undang Dasar 1945 memakai versi yang sebelum amandemen. Ini kan menjadi gimana ya, kadar intelektualitas kita kemudian menjadi dipertanyakan. Yang kedua adalah logika menuntun kita bekerja lebih efisien dan efektif dan juga sistematis. Saya berikan contoh seperti ini. Ada seseorang misalnya datang ke saya sebagai seorang advokat, bukan sebagai seorang dosen ya. Dia bertanya dan berkonsultasi kepada saya, Pak, saya memiliki sebidang tanah, dasar saya waris begitu kan. Kemudian tanah tersebut masih atas nama ayah saya, kemudian saat ini ditempati oleh X atau pihak lain tanpa hak. Maka kalau kita berpikir logika atau metodis atau sistematis, maka tentu kita tidak perlu membaca teori atau perlu tahu teori tentang misalnya hukum acara MK, karena memang sudah bukan bidangnya dari situ. Maka kemungkinannya kalau tidak berdata, maka bisa jadi siapa tahu misalnya alas hak
atau dasarnya dia berada di sana adalah suatu keputusan dari instansi pejabat tertentu, maka bisa jadi pengadilannya adalah hukum acaranya adalah hukum acara perdata atau acara PT UN. Di situ fungsi logika. Jadi kita membuat kalau katanya Tan Malaka di dalam Mandilog materialisme, dialektika dan logika, Tan Malaka itu kan selalu dipenjara ya, selalu diburu oleh pemerintah kolonial karena memang berbahaya bagi pemerintah kolonial, dan dia dalam pelarinya selalu berubah-ubah nama. Dia tidak bisa membawa buku banyak-banyak, maka dia membuat suatu metode menghafal buku-buku dengan cara namanya jembatan keledai kalau nggak salah, saya agak lupa ya. Jadi Tan Malaka tidak pernah membawa banyak buku, jadi dia hanya membaca dan mencari kata-kata kunci di dalam buku tersebut untuk kemudian ketika sampai di pada saatnya Tan Malaka akan menulis, maka dia hanya mengingat kata-kata kunci di dalam buku-buku yang pernah dia baca. Nah, ini mirip-mirip seperti kita belajar logika sebetulnya. Seorang yuris, seorang profesor sekalipun tidak pernah akan tahu semua permasalahan hukum di dunia ini. Tanya deh sama profesor siapa yang paling Anda kagumi misalnya. Ambil contoh Profesor J.E. Sahetapi misalnya. Coba beliau tanyakan teori tentang kenegaraan, teori hukum tata negara. Tentu beliau nggak akan bisa, karena beliau expertnya di hukum pidana. Atau Profesor Hikmahanto Juwana misalnya. Kita coba tanya tentang teori-teori hukum perdata misalnya. Beliau nggak bisa, karena memang expertnya di hukum internasional. Maka sebagai seorang, contohnya saya nanti atau notaris ya atau lawyer, kita ini kan mirip-mirip seperti dokter umum ya. Orang datang dengan segala indikasi atau gejala, kemudian kita harus berpikir logis. Oh, ini perutnya bermasalah. Ditanyalah sama kita, sama dokter, Bapak tadi aktivitasnya di mana, ngapain, makan apa? Kan tidak mungkin kita bertanya, Bapak sedang mikirin apa? Mungkin sih, bisa jadi dia mikir lalu ma'akut, tapi kan itu relevansinya sangat kecil. Sama seperti orang datang kepada lawyer menceritakan tentang kasusnya, maka kita melakukan analisis berdasarkan logika-logika yang kita bangun. Itulah salah satu fungsi dari logika. Saya contohkan lain, misalnya fungsi kalian nanti penalaran hukum atau logika di dalam Anda menempuh studi ilmu hukum. Saya ambil contoh, misalnya Anda mau skripsi, kemudian Anda mau membahas tentang aspek hukum eksekusi misalnya, maka Anda mencari atau mempersempit medan penelitian menjadi sesuatu yang belum ada novelty-nya atau ada kebaruannya, dan ada suatu situasi hukum yang mungkin belum diatur secara norma atau sudah diatur tapi bertentangan atau tidak sesuai dengan norma. Maka pencarian Anda itu hanya akan mempersempit kepada hal-hal yang memang secara ilmiah itu diperbolehkan. Sama seperti mirip kita googling ya, mencari sesuatu di Google. Google itu kan keranjang besar. Misalnya Anda mau mencari kapan Lucinta Luna jadi artis misalnya, Anda tinggal mempersempit ruang gerak atau ruang pencarian ke kata-kata kunci yang memungkinkan Anda bisa mencari atau mentrace Lucinta Luna sejak kapan dia menjadi artis dengan kata-kata kunci tertentu. Misalnya Lucinta Luna debut artis misalnya, itu akan algoritma Google akan mencari kata-kata yang mirip dengan algoritma yang kita tentukan di dalam pencarian Google. Mirip seperti otak kita. Google itu kan otak kita. Nah, bagaimana caranya mengasah agar otak kita mirip seperti Google, tahu segala atau mungkin bisa melogika semuanya? Maka kita harus sesering mungkin untuk menggunakan dan mempelajari logika ke dalam aspek keseharian. Supaya apa ya? Supaya kita nggak capek mikir ya. Karena hukum itu banyak banget, undang-undang banyak banget,
Gimana caranya biar kita bisa tahu semua sisi, atau paling tidak kita update? Maka kita menggunakan penalaran dan logika. Itu fungsi salah satu dari penalaran dan logika. Baik, saya sudah berikan materi kepada kalian. Kita mulai dari slide pertama ya. Jadi memahami logika, maka dengan kata lain juga kita memahami penalaran ya. Karena penalaran adalah bentuk pemikiran. Bentuk-bentuk pemikiran, ide itu adalah penalaran. Bisa jadi ide dari orang, ide dari satu sejarah tertentu, atau ide dari atau gagasan dari suatu peradaban tertentu yang kemudian menjadi logika kita. Kalau kita ingat narasi sejarah, kita dijajah, misalnya ada narasi ya, kita dijajah Belanda selama 350 tahun, maka secara tidak sadar alam bawah sadar kita mengafirmasi bahwa kita adalah bangsa yang inferior. Inferior itu artinya selalu kalah, selalu takjub dengan sesuatu yang bersifat dari luar, merasa rendah diri atau merasa tidak terlalu percaya diri. Sama seperti misalnya Anda head to head dengan UI misalnya, Anda sudah gimana ya, maka logika membuat Anda harus membuat Anda bisa membuat yang seperti itu kemudian menjadi tidak nyata. UI itu kan cuma atribut aja, UI itu kan cuma alma mater aja, otaknya kan ada di sini. Jadi hal-hal yang demikian itulah yang mungkin akan bisa kalian pakai nanti ya. Karena ketika sudah bekerja nanti, sudah memegang titel SH, di dalam ijazah kalian atau KTP kalian itu nggak ada misalnya Anton Bahrul SH, nggak ada di dalam kurung UI gitu, nggak ada. Anton Bahrul ya SH aja, dia mau dari UM Jember kayak mau dia dari UI, sama, nggak ada beda. Emang kalian tahu saya SH-nya dari mana, MH-nya dari mana? Nggak ada yang tahu. Kemudian bentuk pemikiran, apa-apa saja bentuk pemikiran, ada 3 yang saya sebutkan ya. Yang pertama adalah pengertian atau konsep. Konsep ini kan suatu definisi atau suatu pengertian tentang sesuatu. Misalnya tentang ini yang saya pegang ini. Sejak kapan ini kita namakan sebagai kacamata? Mengapa kemudian dinamakan kacamata? Bagaimana sejarah ini dikatakan kacamata? Kenapa nggak dikatakan sebagai aksesoris mata? Tentu ini terkait dengan konsep, definisi. Apa pentingnya definisi atau konsep? Penting bro. Saya contohkan hal yang sangat sederhana. Menteri Menko Polhukam Pak Mahfud mengatakan di kuartal ketiga Indonesia resesi. Kata Menteri Keuangan kita belum resesi. Kuartal ketiga kita nggak resesi. Bayangkan 2 orang menteri membuat definisi atau membuat satu statement tentang resesi yang dua-duanya sama-sama saling tidak berkaitan atau saling bertentangan. Satu mengatakan resesi, satu mengatakan tidak. Kira-kira apa pangkalnya? Pangkalnya adalah tentang definisi atau konsep tentang resesi. Kalau Pak Mahfud mengatakan resesi itu adalah menurunnya daya beli dan ditandai dengan pertumbuhan negatif, maka yang menteri satu lagi mengatakan enggak seperti itu Pak Mahfud. Resesi itu ya harus misalnya pertumbuhan negatif 2-3 kuartal berturut-turut misalnya. Tipis bedanya, tapi itu sudah membuat pengertian yang berbeda. Bagaimana kalau pengertian itu kemudian dibawa ke ranah hukum? Sangat berbahaya. Saya ambil contoh. Setiap pengendara motor wajib menggunakan helm dan masker. Lalu saya berikan satu tambahan alternatif ya. Setiap pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm dan atau masker. Hanya ada kata atau di situ, hanya ada tanda slash atau. Apakah itu berbeda? Sangat berbeda.
Apakah ada perbedaan perlakuan? Pasti ada perbedaan perlakuan. Kalau yang pertama yang kita pakai, maka pengendara sepeda motor wajib memiliki keduanya, baik masker dan helm. Tetapi kalau yang kedua yang kita pakai, maka setiap pengendara motor boleh menggunakan keduanya, boleh menggunakan satu saja, boleh menggunakan yang kedua saja. Yang tidak boleh adalah hanya yang tidak menggunakan salah satu dan atau keduanya. Hanya kata atau saja sudah memiliki implikasi yang berbeda-beda. Tentu ini bikin repot. Iya, memang repot. Peraturan repot memang. Karena drafting terhadap sesuatu itu penting dan mahal. Drafter kontrak di perusahaan itu bukan orang sembarangan. Jadi mereka harus bisa merancang masa depan. Pengalaman saya sebagai seorang drafter di perusahaan asing ya, saya selalu mengandaikan jika kontrak itu broke up atau kontrak tersebut ada dispute, ada sengketa, maka logika saya lempar ke depan. Bagaimana jika seandainya dia ada di situasi ini, dia menuntut di pasal ini, kira-kira backup saya di mana? Disitulah logika berfungsi. Oh, kalau begitu saya setting saja pasal ini supaya tidak multi tafsir, supaya tafsirnya jelas. Saya hilangkan kata atau di situ. Atau cukup merujuk kepada dokumen-dokumen tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Itulah fungsi logika. Tidak bisa kita membuat suatu peraturan yang tidak logis. Misalnya, setiap pengendara sepeda motor wajib memiliki masker yang memiliki standar SNI. Pada saat peraturan itu dibuat, tidak ada satupun lembaga sertifikasi SNI di Indonesia. Dan lembaga tersebut belum dibentuk. So, bagaimana aspek keberlakuan peraturan ini? Kan jadi nol besar. Membuat peraturan yang tidak aplikatif. Masker SNI, lembaga sertifikasinya nggak ada. Siapa yang kemudian membuat sertifikasi bahwa itu SNI atau tidak? Inilah yang kemudian setiap drafter harus memiliki basic logika yang baik. Termasuk kalian nanti orang hukum. Dalam membuat skripsi misalnya, Anda bikin satu analisis terkait dengan keberlakuan pasal tertentu di undang-undang tertentu, mengutip pasal ini, ternyata setelah kita teliti, ada undang-undang baru yang lebih baru yang mengatur hal tersebut. Maka semua argumentasi Anda runtuh seketika. Iya Pak, menurut pasal ini nggak bisa Pak, menurut pasal ini, undang-undang ini, peraturan pemerintah ini nggak bisa. Ini nggak mungkin Pak kayak begini. Tiba-tiba lawan bicara Anda, lawan diskusi Anda, atau mentor Anda atau dosen Anda kemudian mengatakan, yakin? Iya Pak, yakin Pak, ini nggak bisa Pak. Bahwa ini undang-undang yang lebih baru. Berlaku asas apa? Lex priori derogat legi a priori. Hukum yang baru menghilangkan atau menghapuskan hukum yang lama. Maka semua argumentasi Anda hilang seketika. Jadi disitulah asiknya kita belajar logika. Karena dengan begitu argumentasi Anda tidak gampang dibantahkan oleh siapapun. Di dalam diskusi memang harus seperti itu. Lawyer juga harus seperti itu. Anda nggak bisa mengatakan banyak bicara ketika lawan Anda bicara dengan satu kata selesai semua argumentasi Anda, kan nggak guna juga. Jadi itulah pentingnya definisi atau konsep. Yang kedua adalah bentuk pemikiran bisa berbentuk pernyataan atau proposisi atau statement atau pernyataan, bukan pertanyaan ya, beda. Pernyataan dengan pertanyaan. Pernyataan adalah suatu ungkapan tentang sesuatu, bahwa saya melakukan olahraga, itu suatu pernyataan. Suatu statement tentang suatu kegiatan, tentang suatu keadaan, atau tentang suatu gejala-gejala tertentu. Yang ketiga adalah penalaran atau reasoning. Dan yang antara konsep
statement dan reasoning itu selalu berhubungan. Definisi tentang sesuatu, menyatakan sesuatu, dan menjelaskan atau menalarkan atau melogika atau membuat reasoning ya, alasan tentang kenapa hal tersebut dilakukan, itu satu rangkaian penalaran atau logika yang saling kait mengait antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya di slide nomor 3, secara etimologi atau tata bahasa, penalaran berasal dari kata nalar, artinya adalah pertimbangan tentang baik dan buruk terkait dengan akal budi yang diambil untuk membuat keputusan yang diambil dari nalar yang sehat. Kadang-kadang kita mendengar satu istilah, Anda membuat satu usul yang nggak logis, yang tidak bisa dinalar. Maksudnya apa sih? Ya maksudnya Anda membuat satu pernyataan atau statement atau usulan yang tidak berasal dari akal budi yang sehat. Contoh misalnya, ini terkait dengan pandemi corona Pak, maka kita baiknya Pak kuliahnya Zoom semua. Tentu ini bagus ya, tapi kan nggak logis. Banyak hal yang kemudian membuat ini hal menjadi yang tidak logis. Pertama, dari sisi kuota, kalau Anda mengambil 20 kuota SKS dan satu minggu ada 12 kali pertemuan, kalau satu pertemuan setara dengan 1 jam, maka total satu minggu adalah 12 jam via Zoom. 1 jam full 12 GB ya, kalau 1 jam sama dengan 1 giga, maka 1 minggu 12 giga, maka 1 bulan 48 giga jika dianggap rata-rata ya memakai Zoom. Belum kalau penugasan, belum kalau ada yang lain-lain. Maka kalau kemudian itu hanya mengandalkan pada kemampuan kuota Anda, maka usul tersebut baik tapi tidak logis. Ya, kecuali ada bantuan dari pemerintah 50 giga sebulan ya, maka kemudian itu menjadi logis karena berasal dari nalar yang sehat. Pembelajaran selama pandemi misalnya, maka mahasiswa Unmu yang di luar Jember wajib datang ke Unmu dan tidak boleh kos misalnya, harus pulang pergi dari kota asal ke sini. Ya baik maksudnya, tapi nggak logis. Ini yang saya maksud dengan logika itu berasal dari pertimbangan baik dan buruk yang diambil dari nalar yang sehat atau logika yang baik. Yang kedua, etimologi nalar adalah aktivitas yang memungkinkan seseorang berpikir logis. Apa aktivitas yang mungkin berpikir logis? Bisa jadi dia membaca, berdiskusi, kemudian menulis. Aktivitas-aktivitas seperti itu adalah aktivitas-aktivitas ilmiah. Sambil contoh, kenapa sih mahasiswa hukum harus membuat skripsi? Ya agar satu pernyataan ilmiahnya dapat dibuktikan secara tertulis lewat karya tulis tersebut, karya tulis ilmiah. Bagaimana sih caranya membuat karya tulis? Maka ada metodologinya atau metodenya atau ada caranya. Oleh karena itu, untuk menjadi sarjana hukum maka dia dapat secara logika dia dapat menyusun suatu karya tulis ilmiah yang memiliki kadar intelektualitas tertentu. Itulah filosofi kenapa ada skripsi di perguruan tinggi. Sedangkan penalaran sendiri maknanya adalah cara atau hal menggunakan nalar, pemikiran atau cara berpikir logis. Jadi penalaran itu suatu kata kerja ya, cara menggunakan nalar atau logika. Anda punya nalar, Anda punya logika yang sehat atau yang baik, gimana caranya mau digunakan? Nah, itu penalaran. Anda punya kaki 2, Anda punya tangan 2, baik, alhamdulillah. Anda mau apakan itu 2 benda itu? Mirip-mirip seperti itulah. Jadi Anda dianugerahi akal budi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hewan mamalia yang lain atau hewan yang lain memiliki otak tapi tidak memiliki akal budi. Kita sebagai manusia memiliki otak sekaligus juga akal budi. Itulah yang membedakan antara kita dengan misalnya monyet.
Monyet dikasih pisang satu tandan habis. Tapi kalau manusia dikasih pisang satu tandan, apa yang dilakukan? Dia akan makan sebagian, dia akan simpan untuk selanjutnya, untuk besoknya. Bahkan dia berpikir bagaimana caranya supaya pisang ini bisa bertahan seminggu. Itulah fungsi logika. Kalau monyet enggak, dikasih segitu ya dimakan lah, habis. Kucing dikasih ikan, ya gimana caranya dia habis makan. Setelah habis, ya meong-meong lagi, minta-minta lagi. Manusia diberi akal budi untuk berpikir lebih daripada yang saya sebutkan tadi. Kemudian kenapa kita perlu penalaran ya di dalam aspek hidup kita? Mari kita potret penalaran sebagai metode atau sebagai alatnya. Metode adalah cara untuk mendapatkan kebenaran. Tentu kita memiliki dugaan-dugaan terhadap sesuatu ya, atau memiliki asumsi-asumsi terhadap sesuatu. Misalnya ada beberapa orang berpendapat saya tidak akan pernah menyentuh dunia politik karena politik itu kotor. Tapi proses benturan logika itu bisa dibangun dari dia kemudian masuk dan berkecimpung di dalam politik. Ternyata nggak juga ya. Kalau kita anggap itu politik itu kotor, sedangkan pengambil keputusan dan pengambil kebijakan berasal dari dunia politik atau sumbernya dari partai politik, maka jika kita biarkan mata air ini kotor, maka siapa yang akan menjaga aliran sungai itu tetap bersih? Oleh karena itu, dia kemudian berpikir sebaliknya, oh enggak ya, kayaknya saya harus masuk ke politik. Supaya apa? Supaya saya menjadi mata air yang baik dan mengalir sungai yang baik. Itu adalah penalaran, metodologi, cara untuk mendapatkan kebenaran. Jadi politisi-politisi di sini saya harap seperti itu. Gofur kalau nggak salah ya, ini kelas penalaran hukum. Kalau nggak salah ada Gofur di sini, anggota DPRD dari Kabupaten Banyuwangi. Anda harus belajar penalaran dan logika. Apalagi Anda posisinya juga sebagai wakil rakyat di DPRD yang wajib memiliki fungsi-fungsi, salah satunya adalah legislasi. Maka ketika Anda membuat suatu peraturan dengan kewenangan yang Anda punya, maka Anda harus memiliki tools atau instrumen logika atau penalaran yang baik supaya peraturan yang Anda bikin itu logis dan memiliki keberpihakan terhadap akal budi yang sehat dan baik. Jadi Anda memiliki kewajiban moral untuk membuat suatu peraturan yang baik dan berbudi baik dan sehat. Kemudian penalaran metodenya adalah usaha mendapatkan kebenaran dengan menggunakan nalar atau akal pikiran yang logis. Jadi metode penalaran adalah mendapatkan kebenaran dengan menggunakan nalar ya. Artinya begini, kadang-kadang memang kita memiliki tools atau kemampuan untuk berpikir baik, tapi kadang-kadang nggak kita pakai. Jadi kayak Anda punya Ferrari gitu kan, Anda sering pakai di jalan Kalimantan, mana bisa ngebut. Ferrari di sirkuit lah, cari aja di sirkuit Ferrari, dia bisa jalan 200-300 km per jam. Anda punya kemampuan untuk bisa lari kencang, tapi Anda cuma lari di jalan Kalimantan, what for? Anda punya Ferrari. Mending Anda punya mobil sederhana aja, carry misalnya, cukuplah jalan di Kalimantan. Anda nggak perlu jadi pengambil kebijakan. Nah, ini yang saya maksud dengan Ferrari dan Suzuki Carry tadi. Suzuki Carry saya anggap sebagai rakyat biasa. Anda nggak perlu kemudian jadi kalau kemampuan Anda hanya di situ 40-50 km per jam, ya maka Anda nggak perlu macak jadi Ferrari juga, ngebut-ngebutan gitu, merotol Anda, mesin mobil Anda merotol. Sebaliknya, jika Anda punya Ferrari dan Anda punya kemampuan untuk lari kencang, ya maka jangan berjalan-jalan di jalan Kalimantan, cari sirkuit atau cari jalan yang lurus. Anda buktikan kalau Anda tuh memiliki power yang kuat, top speed di mobil Anda. Sama seperti anggota DPR, Anda punya kewenangan, gunakan kewenangan itu dengan baik.
Karena satu suara Anda itu akan sangat berpengaruh terhadap sekian ribu ratus atau mungkin juta orang. Kalau saya pribadi bersuara, ya nggak akan didengar oleh siapapun. Ya saya cuma Sasuke Carry. Kalau Anda anggota DPRD, Anda seperti Ferrari. Jangan bawa Ferrari itu di Jalan Kalimantan atau di Jalan Karimata. Nggak fungsi. Gaya iya. Siapa yang nggak tertarik dengan Ferrari lewat di Jalan Karimata? Tapi nggak fungsional. What for juga? Buat apa juga? Ya mending kita jadi Suzuki Carry aja jalan di Jalan Karimata atau Jalan Kalimantan. Nggak ribet, nggak punya beban moral apapun. Sedangkan non penalaran itu sebaliknya, Anda nggak menggunakan akal pikiran yang logis. Sama seperti ilustrasi tadi itu, Anda punya Ferrari tapi dipakai di Jalan Kalimantan. Ketika ditanya sama orang, loh Pak, kenapa Anda nggak pacu Ferrari Anda di sirkuit atau Grand Prix misalnya? Males udah di sini aja saya enak. Ya Anda nggak berpikir logis itu. Anda diberi kewenangan yang besar tapi Anda nggak gunakan. Zalim itu namanya. Selanjutnya, apa penalaran dalam hukum? Penalaran dalam hukum adalah cara atau hal berpikir, menggunakan, mengembangkan atau mengendalikan sesuatu masalah di bidang hukum dengan menggunakan nalar akal pikir logis. Nah, tadi kan kita sudah bicara panjang lebar mengenai definisi tentang logika, nalar, penalaran, dan metode ya. Maka kita kemudian tarik ke bagaimana sih aplikasinya di hukum, bidang hukum. Ini tentu sangat banyak. Tadi sudah saya sebutkan di awal ya. Dunia hukum itu sangat luas. Anda masuk rimba raya di hukum. Seorang ahli tata negara, siapalah misalnya, Refli Harun misalnya, kita sodori dia dengan hukum perusahaan, belum tentu bisa juga. Zainal Arifin Mokhtar, Uceng, Pukat misalnya, Pukat UGM, kita tanyain tentang hukum bisnis misalnya, ya nggak mungkin juga nggak bisa. Maka penalaran sangat dibutuhkan di hukum supaya tidak semua mentang-mentang profesor diambil pendapatnya untuk sesuatu yang tidak dia kuasai. Ya hancur aja dunia. Kemudian apa sih manfaat penalaran hukum? Yang pertama, kemampuan identifikasi dan analisis atas jawaban yang punya nilai kebenaran dalam sudut pandang tertentu. Maksudnya adalah kebenaran dalam sudut pandang tertentu itu membutuhkan afirmasi ya. Maka penalaran hukum kemudian bisa menjadi salah satu afirmasi tersebut. Contohnya adalah merokok misalnya. Merokok kira-kira perbuatan ilegal atau tidak? Wah, kalau kita bicara fatwa dan teori, bahkan Muhammadiyah saja mengharapkan rokok, aktivitas merokok ya. Tapi coba kita cek di peraturan normatif, di peraturan perundang-undangan, tidak ada larangan merokok. Hanya saja mungkin pembatasan terhadap cara, terhadap subjek, atau terhadap objek tertentu. Nah, penalaran hukum di dalam penalaran dalam hukum manfaatnya adalah seperti itu tadi. Contoh yang lain, nikah tanpa didaftarkan atau diisbatkan di pengadilan agama. Kalau bahasa kerennya adalah nikah siri. Bahasa awamnya nikah siri. Boleh nggak sih Pak? Ya secara Anda mau lihat dari sudut pandang hukum apa dulu. Kalau hukum Islam boleh-boleh saja. Tapi kalau hukum perkawinan atau hukum administrasi kependudukan, oh no way, belum tentu. Belum. Jadi sudut pandang inilah yang kemudian bisa menjadi alat kebenaran terhadap proposisi atau statement tertentu atau suatu keadaan tertentu. Contoh misalnya ada orang klien datang ke Anda, Pak, saya menjadi istri kedua dari ketua partai ini Pak misalnya. Lalu gimana Anda nikahnya? Ya, saya dinikahkan oleh wali saya, ayah kandung saya, tapi saya tidak mendaftarkan diri Pak, saya tidak isbat karena saya menghargai istri pertamanya yang sampai sekarang belum mengizinkan. Nah, yang begitu kalau ditanya tentang hitam dan putih, maka Anda bisa kemudian membuat suatu penalaran.
Bahkan orang yang bertanya Anda bisa kritik. Misalnya ada yang bertanya, Pak itu nikahnya sah atau enggak? Maka Anda bisa balik bertanya, pertanyaan Anda ini sah dari hukum apa dulu? Sah dari sudut pandang apa dulu? Jadi kadang-kadang kalau Anda nanya sama orang hukum, kadang-kadang pertanyaan itu ditanya balik. Pak, Bapak menguasai ilmu akuisisi enggak, Pak? Akuisisi yang model apa dulu? Bapak menguasai hukum acara MK enggak, Pak? Ya, hukum acara MK yang mana dulu? Mau PHPU, mau PUU, atau sengketa antar lembaga negara? Anda nanya, kadang ditanya balik. Ya, itulah fungsi logika. Yang kedua, manfaatnya adalah memetakan logika hukum yang digunakan. Ini sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kadang-kadang hukum itu gini. Sambil contoh misalnya, saya menjadi kuasa hukum tergugat ya. Wah, gugatannya macam-macam lah, A, B, C dan sebagainya. Biasanya kalau saya menghadapi gugatan, maka saya akan mengambil benang merah di dalam gugatan tersebut. Apa sih ya sebenarnya dipermasalahkan dari penggugat itu? Misalnya penggugat hanya problemnya atau sengketanya dari A sampai Z itu hanya huruf D, E, F. Ya udah, kita fokus sama D, E, F. Selain dan selebihnya ya itu hanya bunga-bunga saja, hanya kiasan-kiasan saja. Sudah, kita nggak usah mikir. Contoh misalnya, saya memprovokasi Anda membaca buku novel Tan Malaka, novel tetralogi Pulau Buru, Tan Malaka dan sebagainya. Anda tentu sebagai seorang hukum balik nanya sama saya, Pak, fungsinya untuk apa itu, Pak? Ya, saya bilang rekreasional aja supaya kalian nggak stres gitu kan. Daripada main Mobile Legends atau Free Fire, Anda baca buku, Anda baca novel saja. Tapi kan nggak dipakai buat skripsi. Iya, emang nggak dipakai. Tapi itu sarana rekreasi yang baik. Sama seperti itu tadi. Maka logika menuntun kita memetakan logika hukum yang digunakan untuk memecahkan sesuatu, menyampaikan sesuatu. Ketika datang ke Anda sudah jelas-jelas itu sengketa PT-UN, Anda nggak usah fatwa tentang pidana di situ. Anda nggak usah nyari tentang KUHP, tutup buku KUHP, percuma, ngabis-ngabisin energi. Nah, disitulah fungsi Anda memiliki pengetahuan logika yang baik. Ada istilah begini ya, kadang-kadang ada orang, pernah kalian mungkin kalau pernah nonton rally Dakar ya, rally Dakar, biasanya selalu ada 2 orang di dalam satu mobil, driver dan navigator. Navigator tuh kayak nggak punya skill apapun ya, kayak dia hanya baca peta gitu kan, hanya dia lihat peta kemudian memberikan petunjuk-petunjuk. Tapi navigator ini sangat urgent di dalam menentukan arah dari mobil tersebut. Belok ke kanan 60 derajat misalnya, itu akan dilakukan oleh driver. Sama seperti sniper dan spotter ya, itu kan selalu paket. Spotter kan selalu melihat jarak, hembusan angin, kemudian situasi, baru kemudian dianalisis oleh sniper untuk kemudian menembak musuh. Mirip seperti itu juga. Anda sebagai seorang yuris, ahli hukum, harus bisa memetakan, oh ini perlu, ini enggak, saya hanya fokus ini. Itulah fungsi dari logika. Fungsi bagi orang hukum seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah strategi pengembangan metodologi berpikir atau penelitian hukum. Penting ya. Anda meneliti tentang MK, lalu referensinya tiba-tiba Anda sebutkan KUHP, ya nggak nyambung. Apanya ya? Di mana nyambungnya? Seringkali saya menemui mahasiswa yang seperti ini. Dia bicara tentang hukum administrasi misalnya, tiba-tiba di daftar pustakanya adalah KUH Perdata. Mbak, Mas gitu kan. Pentingnya KUH Perdata dalam penelitian Anda apa? Oh iya Pak, maaf, Kopas gitu. Inilah fungsi dari logika. Anda ketika menyampaikan sesuatu yang logis lah. Kemudian dalam proses nalar dikenal ada 2 model ya. Yang pertama adalah deduktif, yang kedua induktif. Mungkin kalian pernah tahu, pernah mendengar deduktif itu apa, induktif itu apa. Kalau deduktif pada intinya adalah kalau
dalam bahasa yang sederhana adalah dari umum ke khusus ya, dari besar kemudian menjadi kecil. Itu deduktif. Sedangkan induktif itu dari hal-hal khusus ke umum. Sebaliknya ya, dari yang spesies atau yang khusus-khusus menjadi yang general atau menjadi yang genus. Itulah kadang-kadang di dalam istilah dunia militer pimpinan tertingginya namanya adalah jenderal ya, atau jenderal. Apa sih filosofinya? Dia adalah orang yang deduktif sebetulnya. Deduktif yang lahir dari induktif. Jadi ketika Anda masuk Akmil misalnya, lulus itu kan ada kecabangan, infanteri, kavaleri, zeni kan. Kemudian Anda akan berjenjang naik ke atas. Ketika sudah pada level jenderal, maka Anda tidak lagi spesialis dan tidak lagi khusus. Meskipun even Anda itu pernah menjadi komandan jenderal Kopassus. Ketika Anda jadi panglima TNI, Anda dipaksa untuk paham dan mengetahui tentang masalah artileri, paham masalah kavaleri, zeni dan sebagainya. Sama seperti rektor. Pak Rektor yang sekarang Pak Hanafi, apa pernah tahu masalah fakultas hukum? Ya nggak pernah tahu. Tapi ketika jadi rektor, maka dia kemudian menjadi jenderal. Dia menjadi tahu tentang masalah-masalah hukum karena posisinya menjadi jenderal. Nah, induktif itu sebaliknya. Kami dosen di S1 belajar ilmu hukum. Basic banyak ya. S2 sudah mulai mengerucut nih. Saya dulu S1 HTN. S2-nya tentang hukum HTN dan ekonomi, khusus tentang central bank. Maka nanti di S3 saya akan lebih khusus lagi bicara tentang misalnya posisi central bank di dalam sistem ketatanegaraan. Maka ketika saya ditanya tentang hukum pemilu, ya saya hanya geleng-geleng kepala, bukan keahlian saya. Maka ketika intelektual semakin tinggi, dia akan semakin mengerucut seperti piramida, dia akan semakin spesialis. Beda seperti tentara ya, dari yang khusus kemudian menjadi jenderal, kayak piramida terbalik. Itulah perbedaan mendasar antara deduktif dengan induktif. Kalau saya boleh ilustrasikan antara jenjang karir TNI dan intelektual. Berikutnya adalah ada istilah dalam logika, ada silogisma, proposisi, dan terma. Apa itu? Yang pertama adalah silogisme. Silogisme adalah konstruksi penalaran ya. Jadi penalaran tadi itu tentang logika dikonstruksi menjadi satu, namanya silogisma. Ya, puzzle-puzzle dibentuk jadi satu kemudian menjadi silogisma. Kemudian proposisi adalah silogisme yang terdiri dari kalimat-kalimat pernyataan. Jadi silogisme tadi konstruksi penalaran yang kemudian terdiri dari kalimat-kalimat pernyataan, itu proposisi-proposisi. Yang terakhir terma adalah unsur setiap proposisi yang berposisi di dalam silogisme. Makin bingung kan? Nanti saya akan jelaskan apa itu terma, apa itu proposisi, dan apa itu silogisme. Saya akan jelaskan nanti di sesi selanjutnya. Saya hanya memberi pengantar-pengantar saja. Atau ini masih baru pertemuan kedua. Saya lanjutkan silogisme deduksi. Saya beri contoh ya di situ. Silogisme berfungsi sebagai proses pembuktian benar salahnya suatu pendapat, tesis atau juga hipotesis tentang masalah tertentu. Saya ambil contoh. 1. Semua manusia hidup saatnya nanti akan mati. Yang kedua, mahasiswa adalah manusia hidup atau manusia yang memiliki nyawa atau hidup ya. Maka mahasiswa pada saatnya nanti akan mati. Ini yang maksud dengan silogisme deduksi. Contoh lain, barang siapa mengambil barang milik orang lain secara melawan hak akan dipidana penjara karena pencurian setinggi-tingginya 5 tahun. Maling atau A mengambil barang milik orang lain secara melawan hak, maka A atau maling akan dipidana penjara karena pencurian setinggi-tingginya 5 tahun. Itu maksud dengan silogisme. Kumpulan dari pernyataan atau konstruksi dari penalaran ya. Jika A adalah ini, maka jika A adalah bagian dari X adalah Y, maka A adalah Y. Cara menuju A adalah Y
itu harus dibangun dengan teori-teori yang baik, ada aturannya. Tidak boleh sembarang A sama dengan Y hanya karena ada dua proposisi. Tidak semudah itu Virgoso. Itu membutuhkan teori-teori tertentu yang nanti akan saya sampaikan. Kita akan bikin lebih rileks ya mata kuliah penalaran ini, karena memang mata kuliah ini agak membingungkan. Salah satu mata kuliah yang paling challenging bagi saya, paling menarik dan paling membuat otak saya berpikir adalah mata kuliah penalaran hukum. Selanjutnya adalah ada istilah lain namanya premis. Premis adalah dua proposisi pertama ya. Premis mayor dan minor. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, premis itu adalah setiap mahasiswa adalah makhluk hidup. Makhluk hidup akan mati. Maka itu premis. Dua yang awal adalah premis. Sedangkan satu yang terakhir adalah kesimpulan. 1, 2, 3. Setiap mahasiswa adalah makhluk hidup. Makhluk hidup akan mati, maka setiap mahasiswa akan mati. 1 inilah premis, 2 premis, yang ketiga adalah kesimpulan. Maka mencapai kesimpulan tidak boleh serta-merta langsung mentang-mentang ada premis 1, premis 2 langsung ini kesimpulan. Belum tentu. Ada tata cara, ada hal-hal yang harus kita harus kita patuhi dan taati dalam aturan membuat satu kesimpulan. Proposisi pertama menyatakan suatu keadaan atau hal umum, namanya premis mayor. Setiap manusia adalah makhluk hidup. Ini premis mayor namanya. Yang kedua, menyatakan peristiwa atau keadaan khusus. Mahasiswa itu kan bagian dari manusia, pada saatnya akan mati. Maka kesimpulannya mahasiswa akan mati. Jadi membuat kesimpulan tidak serta-merta ya, tidak serta-merta karena ada premis 1, 2 langsung bikin kesimpulan. Tidak seperti itu. Ini yang saya maksud tadi di slide selanjutnya, konklusi atau kesimpulan. Proposisi ketiga yang menutup penalaran deduktif dan merupakan konsekuensi logis akibat adanya hubungan antara premis mayor dan minor. Premis mayor, premis minor, maka yang ketiga adalah konklusi atau kesimpulan. Jadi itu kira-kira materi kedua yang bisa saya sampaikan. Itu adalah pengantar tentang penalaran hukum. Minggu depan baru saya akan masuk ke dalam subbab tentang logika ya. Baru akan saya masuk ke situ tentang akal, budi dan sebagainya. Saya berharap kalian tetap enjoy dengan mata kuliah ini, karena memang mata kuliah ini membutuhkan kesabaran dan pengorbanan mikir agak keras ya. Saya sarankan pada kalian kalau memang bisa membeli buku ini silakan beli ya. Pengantar logika boleh beli, online boleh, atau cari buku apapun ya, biar kita bisa saling diskusi dan memperkaya wacana kita. Baik, materi ini akan saya upload di YouTube. Silakan masuk lewat e-study ya, unduh URL link melalui URL link dan tonton video saya, baca PPT saya dan isi presensi yang sudah saya tentukan. Jadi untuk kelas A perhatikan jam dan timingnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.